Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 7. 1. Muhammad Raihan Dejon dengan NIM 200862412. 2. Dita Yosepina Tumorang 200860025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Dejon, NIM 200862441. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan tujuan dari diadakannya administrasi keuangan adalah untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik. Lanjut materi kedua, yaitu sumber biaya satuan pendidikan. Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang tercantum dalam 5 pasal adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua. Beberapa sumber dana pendidikan seperti dana pemerintah, bantuan operasional sekolah. 2. Dana masyarakat berasal dari komite sekolah atau orang tua. 3. Dana swadaya berasal dari usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah, antara lain kantin sekolah, koperasi sekolah, unit produksi sekolah. Materi ketiga yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Suatu organisasi, dalam hal ini lembaga pendidikan atau sekolah, dibutuhkan sumber daya. Dalam hal ini adalah faktor keuangan yang menjadi faktor penting dalam menunjang pekerjaan agar efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan. Terlaksananya suatu proses pendidikan dalam manajemen sehingga memerlukan pertanggungjawaban yang bisa transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sedangkan pengelolaan keuangan masing-masing sekolah sudah pasti dikelola dengan baik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk itu perlunya kepemimpinan dan manajemen pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. 4. Proses administrasi keuangan. 1. A. Penyusunan perencanaan pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk menjaga panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. Rencana pengembangan sekolah RPS memiliki fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik. Peningkatan dan pengembangan dengan resiko yang kecil dan takut mengurangi ketidakpastian masa depan. B. Tujuan penyusunan RKA SA memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di mana yang akan datangnya, penjaminan pencapaian integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan sekolah, menjamin keterkaitan dan konsentrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial. C. Pemeriksaan dan pelaporan. 1. Pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian pembuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagai ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjaminan penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. 2. Pelaporan. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut melaksanakan atau terimplementasi sebagai yang direncanakan, serta sebagai hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas ulama sekolah yang itu, pelajaran beserta didik. 4. Peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah, namun demikian
Guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun penambahan beban mereka. Juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk memperbaiki proses pembelajaran mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. 2. Pembuatan lapor dana usulan pembayaran gaji referen ke pemerintah kota. 3. Membuat pembuatan penerimaan dan penggunaan pembangunan. 4. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. 5. Membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah REPSI. 6. Pembuatan laporan tribulansi dana pembantuan operasional sekolah BOS. 7. Menyetoran pajak PPN dan PPh. 8. Membagikan gaji atau rapel. 9. Menyimpan dan membuat arsipan peraturan keuangan sekolah. Baiklah, sekian dari kelompok 7. Terima kasih.